Halo, apa kabar semua? Semoga kalian semua sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action terbaru berjudul Sniper Grid 2023. Bercerita tentang 3 tentara bayaran Amerika yang ditugaskan untuk membantai sekte sesat. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita dibawa ke Pulau Malta. Di sana memperlihatkan ada sekelompok sekte yang sedang melakukan meeting. Rupanya sekte ini adalah sekte sesat yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Bubalo. Ini orangnya. Ternyata hampir semua penduduk Malta sudah menganut sekte ini dan mereka mempunyai pemerintahan sendiri. Bahkan Bubalo juga sudah dianggap sebagai Tuhan oleh para pengikutnya. Kali ini mereka sedang meeting, yaitu membahas tentang seorang penyusup yang semalam masuk ke kamar Bubalo lalu berniat menghabisinya. Di sini Bubalo bertanya kepada salah satu anak buahnya yang ditugaskan untuk mengejar si penyusup. Namun karena si anak buah tidak berhasil menangkapnya, dengan kejam Bubalo langsung menghabisi orang tersebut. Tak lama adik kandung Bubalo yang bernama Vini memberitahu kalau penyusup yang berniat menghabisi Bubalo adalah seorang perempuan Jepang bernama Yuki atau lebih sering dipanggil Lady Match. Vini juga memberikan foto berikut data lengkap tentang Lady Match yang ternyata ia bekerja untuk Amerika. Mendengar hal tersebut, Bubalo langsung memerintah semua anak buahnya untuk menangkap Lady Match secepatnya. Find her. Begin. Adegan berpindah ke Los Angeles dan di sini kita diperkenalkan dengan 2 orang pria bernama Zero dan Brandon. Diberitahu kalau mereka berdua adalah mantan anggota CIA yang sekarang memilih untuk menjadi tentara bayaran pemerintah. Rupanya Brandon ini adalah seorang sniper terbaik dan Zero memiliki keahlian dalam bertarung jarak dekat. Tak lama mereka berdua pergi ke markas rahasia karena dipanggil oleh atasan mereka. Ini dia atasan Brandon dan Zero yang bernama Robert. Diberitahu kalau Robert ini adalah ketua CIA, namun ia sering sekali menggunakan jasa Brandon dan Zero dalam menyelesaikan misi-misi berbahaya. Di sini Robert memberikan misi kepada Brandon dan Zero, yaitu pergi ke Malta untuk menyelamatkan Yuki atau Lady Match, si wanita yang sedang diburu oleh Bubalo. Ternyata Lady Match itu adalah sahabat Brandon dan Zero, bahkan mereka sudah seperti saudara sendiri. Di sini Robert menjelaskan ketika Brandon dan Zero berada di Meksiko, dirinya menugaskan Lady Match untuk menghabisi Bubalo, si ketua sekte sesat di Malta. Namun sudah beberapa hari ini Robert hilang komunikasi dengan Lady Match sehingga ia akan menugaskan Brandon dan Zero untuk menyusul Lady Match ke Malta. Robert juga sekalian menugaskan mereka untuk menghabisi Bubalo beserta antek-anteknya. Mendengar hal tersebut tentu mereka berdua bersemangat, apalagi dalam misi ini ada yang harus mereka selamatkan, yaitu Lady Match. Sebelum berangkat, Robert memberitahu Brandon dan Zero kalau sebaiknya mereka menghabisi kelima tangan kanan Bubalo dulu, termasuk Vini, yaitu adik kandung Bubalo. Jika kelima tangan kanan itu sudah dihabisi, maka dengan mudah mereka akan dapat menghabisi Bubalo termasuk menemukan Lady Match. Dirasa semuanya telah cukup, Brandon dan Zero pun langsung pergi ke Malta menggunakan pesawat pribadi. Singkat cerita, kini Brandon beserta Zero sudah berada di Malta dan mereka langsung menuju ke istana Bubalo. Di sini Brandon akan menjadi sniper dari jarak jauh, sedangkan Zero akan menyusup dengan menyamar sebagai penjaga. Kebetulan sekali hari ini di istana Bubalo sedang mengadakan pesta besar bersama dengan semua para pengikutnya. Hal itu tentu memudahkan Zero untuk menyusup ke dalam, lalu ia langsung mencari kelima tangan kanan Bubalo. Tak lama Zero berhasil menemukan tangan kanan ke-1 Bubalo dan ia langsung mengatakan kalau Bubalo sudah menunggunya di atap istana untuk membicarakan sesuatu. Di waktu yang sama Brandon juga berhasil membidik Vini, si adik Bubalo yang sedang berjaga di luar. Namun kali ini Brandon belum bisa menembaknya dikarenakan ada satu ajudan yang selalu stay menjaga Vini. Oh man, just like Elvis. Kembali ke Zero yang kini mendatangi tangan kanan kedua Bubalo yang perempuan.
Seperti biasa di sini Zero mengatakan kalau Bubalo sudah menunggunya di atap istana untuk membicarakan sesuatu. Hingga tanpa menunggu lama si tangan kanan kedua itu langsung pergi ke atap karena ia mengira kalau Bubalo memang benar memanggilnya. Di sisi lain memperlihatkan Brandon yang sedang membidik tangan kanan ketiga Bubalo yang sedang berada di toilet. Rupanya si tangan kanan ketiga ini sedang kebelet dan dengan cepat ia pun langsung micentai. Hingga ketika sedang enak-enaknya tiba-tiba setelah berhasil menghabisi si tangan kanan ketiga, Brandon langsung memerintah Zero untuk mengurus jasadnya. I'll take care. Oh shit. What? Tak lama kemudian terlihat si tangan kanan ke-1 dan kedua sudah berada di atap istana. Brandon langsung mengarahkan snipernya untuk membidik mereka berdua dan inilah yang terjadi. It's private. Hanya dengan satu kali tembakan Brandon berhasil menghabisi mereka berdua. Kali ini tinggal tersisa dua lagi yaitu Vinny si adik kandung Bubalo dan tangan kanan kelima yang merupakan seorang dokter. Di sini Brandon mencoba mengelabui ajudan Vinny dengan menembak tepat ke bawah si ajudan berdiri. Dengan begitu perhatian si ajudan menjadi teralihkan hingga dengan sigap Brandon langsung menembak Vinny. Di waktu yang sama, Zero juga berhasil menemukan si dokter tangan kanan kelima Bubalo yang sekarang sedang berjalan ke ruang bawah tanah. Namun si dokter mengetahui kehadiran Zero hingga mereka saling menodong. Ketika Zero akan menembak, tiba-tiba Lady Match datang dan mengatakan kalau si dokter berada di pihaknya. Lady Match akan menjelaskannya nanti dan yang terpenting sekarang mereka harus keluar dari istana ini. Namun ketika mereka bertiga akan keluar, mereka harus berpapasan dengan satu penjaga dan inilah yang dilakukan oleh Zero. Adegan berpindah ke Bubalo yang akan memberikan sambutan untuk semua pengikutnya dan inilah yang terjadi. He wasn't on the hit list, but he didn't seem like a very good guy. I'd say that went pretty well. Setelah berhasil menghabisi Bubalo, Zero, Lady Match, si dokter dan Brandon langsung pergi ke gereja dekat pantai untuk beristirahat sejenak. Malam harinya memperlihatkan mereka berempat yang sedang dihubungi oleh Robert. Terlihat Robert yang begitu sangat puas karena mereka telah berhasil menyelamatkan Lady Match dan juga menghabisi Bubalo beserta antek-anteknya. Kemudian Robert meminta mereka agar beristirahat saja dan kembali ke Amerika besok pagi. We owe you a debt of gratitude. Thank you. Setelah itu Lady Match menjelaskan kalau dokter ini yang telah menyelamatkan nyawanya. Kala itu Lady Match pergi sendiri ditugaskan oleh Robert yaitu untuk menghabisi Bubalo. Lady Match menyamar menjadi wanita penghibur untuk memuaskan Bubalo. Namun ketika Lady Match akan menghabisi Bubalo, tiba-tiba Vinny datang dan menembak punggung Lady Match beberapa kali. Untungnya Lady Match berhasil kabur lalu diselamatkan oleh si dokter yang merupakan tangan kanan kelima Bubalo. Si dokter langsung membawa Lady Match ke ruangan bawah lalu mengoperasinya sehingga Lady Match berhasil selamat. Semua ini si dokter lakukan karena sebenarnya ia sudah muak dengan Bubalo dan hanya berpura-pura saja berada di pihaknya. Mendengar semua itu, Brandon dan Zero berterima kasih karena si dokter telah menyelamatkan Lady Match dan kemudian mereka semua pun beristirahat. Pagi harinya saat terbangun, Brandon dikagetkan karena si dokter beserta mobil jeep mereka tidak ada di sana. Di sisi lain memperlihatkan si dokter yang sedang mengendarai mobil jeep milik Brandon dan menuju ke arah kafe. Sesampainya di sana, si dokter juga ternyata telah mencuri satu koper berisi laptop dan berangkas penting milik Brandon. Namun untungnya kebetulan sekali Zero tidur di bagasi mobil jeep itu sehingga secara diam-diam ia langsung membututi si dokter. Siapakah si dokter ini sebenarnya dan apa tujuannya kita akan tahu nanti. Zero terus mengawasi si dokter dari seberang kafe yang si dokter tempati. Tak lama Zero menghubungi rekan hackernya yang bernama Pat. Diberitahu kalau Pat ini adalah hacker milik CIA yang sangat handal. Di sini Zero langsung meminta Pat untuk meretas ponsel si dokter dan mencari tahu informasi apakah tujuan si dokter sampai mencuri laptop milik Brandon.
Dengan mudah Pat dapat meretasnya dan mengetahui kalau si dokter akan melakukan transaksi pertukaran dalam beberapa jam ke depan. Si dokter akan bertransaksi sebuah data penting dengan seorang pria yang sering disebut Pangeran Caspian. Data itu hanya ada di dalam laptop Brandon dan kini si dokter telah berhasil menyalin ke dalam ponselnya. Pat juga telah berhasil melacak koordinat di mana si dokter akan melakukan transaksi dan Pat langsung mengirimkan lokasi itu ke Zero. Setelah mendapatkan informasi penting itu, Zero pun berterima kasih lalu ia segera menghubungi Brandon dan Lady Madge untuk memberitahu perihal ini. Beberapa jam kemudian memperlihatkan si dokter yang akan melakukan transaksinya di sebuah bangunan tua. Rupanya Zero terus membuntuti si dokter dan di sana juga sudah ada Brandon dan Lady Madge yang sudah siap menembak. Prince Caspian has exited the vehicle. Ini dia Pangeran Caspian yang langsung meminta si dokter agar segera memulai transaksinya. Si dokter pun langsung memberikan sebuah ponsel yang di dalamnya berisi data penting untuk Caspian. Tanpa mereka sadari, Lady Madge sudah berada di kolong mobil Caspian hingga inilah yang terjadi. Sayangnya Caspian masih selamat dan ia berhasil kabur sambil membawa ponsel dari si dokter. Sementara untuk si dokter sendiri kini telah tewas akibat ditembak Lady Madge tadi. Malam harinya terlihat Brandon, Zero, dan Lady Madge sedang beristirahat di sebuah motel. Di sini Lady Madge pun menjelaskan siapa Caspian sebenarnya. Ternyata Caspian adalah ayah angkat Lady Madge. Saat berusia 5 tahun, Lady Madge diadopsi oleh Caspian karena kedua orang tuanya telah tiada. Namun ketika Lady Madge berulang tahun yang ke-10, ia malah dikurung di ruangan gelap selama beberapa bulan. Hingga setelah itu Lady Madge kembali dibebaskan dan ternyata ia akan dilatih agar menjadi seorang pembunuh untuk menghabisi semua saingan bisnis Caspian. Singkat cerita, Lady Madge pun berusia 15 tahun dan kini ia diperintah untuk menghabisi anak buah Caspian yang berkhianat. Mulai dari sinilah Lady Madge menghabisi seseorang dan hari-hari berikutnya Lady Madge terus membantai semua saingan bisnis Caspian. Sampai tepat ketika Lady Madge berusia 25 tahun, ia memutuskan untuk menembak Caspian karena Lady Madge tidak ingin terus-menerus menjadi mesin pembunuh untuknya. Lady Madge mengira kalau Caspian sudah tewas, namun rupanya ia berhasil selamat dan masih hidup sampai saat ini. Adegan berpindah ke Caspian yang kini baru sampai ke apartemennya, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Vinny, si adik kandung Bubalo yang masih berhasil selamat dari tembakan Brandon waktu itu. Di sini Vinny dan ajudannya menginterogasi Caspian karena ia mengetahui kalau Caspian telah bekerja sama dengan si dokter yang dianggap telah mengkhianati sekte Bubalo. Vinny juga menanyakan di manakah keberadaan Lady Madge dan teman-temannya yang telah menghancurkan sektenya. Caspian pun menjelaskan kalau ia berurusan dengan si dokter yaitu untuk menangkap Lady Madge bukan menghancurkan sekte Bubalo. Justru kini mereka mempunyai musuh yang sama yaitu Lady Madge dan mereka bisa bekerja sama. Caspian sangat dendam kepada Lady Madge yang dulu pernah mencoba menghabisinya. Kini Caspian sudah mempunyai ponsel dari si dokter yang di dalamnya ada lokasi Lady Madge kemanapun ia pergi. Mendengar itu semua, Vinny pun percaya dan dari sinilah mereka semua mulai bekerja sama. Vinny langsung memerintah ajudannya untuk membawa ponsel tersebut lalu menghabisi Lady Madge beserta teman-temannya. Pagi harinya memperlihatkan si ajudan Vinny yang langsung mendatangi titik koordinat Lady Madge sekarang. Hingga titik itu mengarah ke sebuah kafe dan si ajudan langsung menyerang Lady Madge, Zero, dan Brandon. Untungnya mereka dapat menghindar dan sempat menyerang balik si ajudan. Namun sayangnya si ajudan berhasil kabur dan kini Brandon CS kebingungan siapa orang yang telah menyerang mereka. Beberapa jam kemudian Zero dihubungi oleh Pat, si hacker handal. Di sini Pat memberitahu kalau yang menyerangnya barusan adalah ajudan Vinny dan Caspian yang telah bekerja sama dengan Vinny. Pat menjelaskan kalau si dokter telah menyimpan alat pelacak di ponsel Vinny sehingga kemanapun mereka pergi lokasinya akan diketahui.
Dan kini ponsel tersebut sudah berada di tangan Caspian dan Vinny. Mendengar hal tersebut, Lady Mads langsung menghancurkan ponselnya. Tak hanya Lady Mads, Brandon dan Zero juga menghancurkan ponselnya masing-masing karena ditakutkan ponsel mereka juga sudah dipasangi alat pelacak oleh si dokter. Namun setelah ponsel mereka semua dihancurkan, mereka baru sadar kalau Robert belum sempat diberitahu sehingga kini mereka akan hilang kontak dengan Robert. Keesokan harinya adegan berpindah ke Robert yang kini sedang menemui Pat di sebuah kafe. Di sini Robert meminta bantuan Pat karena dari kemarin ia hilang kontak dengan Brandon CS. Pat menjelaskan kalau ponsel mereka telah dihancurkan karena dipasangi alat pelacak oleh si dokter. Namun Robert yang takut terjadi apa-apa dengan mereka, ia memutuskan untuk menyusulnya ke Malta dan mau tidak mau Pat juga harus ikut bersamanya. Kembali ke Brandon CS yang sedang membidik salah satu mobil yang dicurigai mobil si ajudan Vinny. Namun tanpa mereka sadari, si ajudan Vinny sudah ada di pinggir mobil mereka hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak. Setelah kejar-kejaran cukup lama, pada akhirnya Zero berhasil menghentikan si ajudan Vinny tersebut. Malam harinya terlihat Zero, Brandon, dan Lady Mads yang kebingungan kenapa si ajudan Vinny masih bisa menemukan lokasi mereka yang padahal ponsel mereka semua sudah dihancurkan. Hingga tak sengaja Zero dan Brandon melihat bekas luka tembak di punggung Lady Mads dan mereka curiga kalau alat pelacak itu disimpan di dalam luka tembak Lady Mads. Pada akhirnya Brandon membuka lagi jahitan luka tembak tersebut dan benar saja mereka berhasil menemukan alat pelacak di dalam luka tembak itu. Rupanya dulu si dokter mau menolong Lady Mads dikarenakan ia bermaksud untuk menyimpan alat pelacak di dalam tubuh Lady Mads. Setelah berhasil mencabut alat pelacak itu, Brandon mempunyai ide untuk balik menjebak si ajudan Vinny. Beberapa jam kemudian terlihat si ajudan Vinny yang sudah berada di lobi hotel tempat Brandon CS menginap. Dengan panduan GPS di ponselnya, si ajudan langsung menaiki lift untuk menuju ke kamar Lady Mads. Namun sesampainya di sana, si ajudan tidak menemukan siapapun dan malah inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi si ajudan, Lady Mads langsung menghubungi Caspian menggunakan ponsel si ajudan. Di sini Lady Mads mengatakan jika Caspian ingin menghabisinya maka datanglah seorang diri dan selesaikanlah dengan cara jantan. Mendengar hal tersebut, Caspian menerima tantangan Lady Mads dan mereka pun akan bertemu besok pagi di gereja tua dekat pantai. Keesokan harinya memperlihatkan Lady Mads yang sedang menunggu kedatangan Caspian. Tak lama datanglah satu mobil yang ternyata itu adalah anak buah Caspian dan Vinny. Ternyata gereja itu telah dikepung oleh para anak buah Vinny, bahkan Brandon dan Zero juga yang melindungi Lady Mads dari kejauhan harus tertangkap. Pada akhirnya mereka bertiga hanya bisa pasrah dan langsung dibawa ke istana untuk dieksekusi. Di sisi lain memperlihatkan Robert dan Pat yang sedang menaiki perahu motor untuk menuju ke istana. Rupanya Robert sudah mempunyai firasat kalau Brandon CS sudah tertangkap. Sehingga ia memutuskan langsung pergi ke istana untuk membajak seluruh CCTV, yaitu untuk menemukan di mana Brandon CS disekap. Setelah berhasil membajak CCTV-nya, Robert dan Pat langsung menyusup ke dalam istana untuk menyelamatkan Brandon CS. Dengan bantuan Pat yang mengawasi para penjaga dari monitor CCTV di ponselnya, dengan mudah Robert mampu menghabisi satu persatu penjaga yang datang. Okay, let's go. Adegan berpindah ke Lady Mads yang kini dibawa untuk menghadap Caspian dan Vinny. Sedangkan Brandon dan Zero telah disekap oleh penjaga istana. Di sini Caspian mengatakan kekecewaannya kepada Lady Mads yang dulu malah mengkhianati dirinya. Tak lama Caspian mengeluarkan pistol dan langsung menodongkannya kepada Lady Mads. Namun dengan cepat inilah yang dilakukan Lady Mads.
Lady Match berhasil menghabisi Vinny dan balik menodong Caspian. Namun tiba-tiba para penjaga datang sambil menodong Brandon dan Zero. Para penjaga itu meminta Lady Match melepaskan Caspian dan jika tidak mereka akan menghabisi Brandon beserta Zero. Pada akhirnya Lady Match melepaskan Caspian karena ia tidak ingin kedua sahabatnya itu menjadi korban. Setelah Caspian kabur ke ruangan lain, tiba-tiba para penjaga itu ada yang menembak. Ternyata itu adalah Robert dan Pat. Setelah itu para penjaga yang lain mulai berdatangan dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Pat malah pergi ke ruangan atas karena ia sangat ketakutan. Sedangkan Brandon CS terus maju menyusuri istana sambil menghadapi para penjaga yang berdatangan. Tak lama kemudian Lady Match harus terkepung oleh para tukang kebun istana sehingga mau tak mau ia harus melawan mereka semua. Berpindah ke Pat yang tak sengaja harus berpapasan dengan Caspian. Untungnya senjata Caspian kehabisan peluru sehingga dengan cepat Pat langsung melakukan hal ini. Kembali ke Lady Match yang baru selesai bertarung dengan semua tukang kebun istana. Di waktu yang sama ia tiba-tiba ditodong oleh beberapa penjaga. Lady Match pun sudah pasrah, namun untungnya Zero berhasil menyelamatkan Lady Match. Setelah berhasil meratakan seluruh penjaga istana, Brandon CS kembali ke dalam untuk mencari Caspian. Namun untungnya Caspian sudah dibuat tidak berdaya oleh Pat. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menghabisi Caspian karena sebentar lagi para polisi akan segera berdatangan. Keesokan harinya memperlihatkan Brandon CS yang sudah berada di Los Angeles. Tak lama mereka melihat berita yang menayangkan para polisi sedang melakukan penangkapan terhadap Caspian. Terlihat Caspian yang sudah tidak berdaya dan akan segera dibawa ke kantor polisi, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Lady Match yang tidak ikut pulang ke Amerika karena ia ingin menghabisi dulu Caspian. Kemudian film pun tamat. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini hingga selesai. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam hormat dari Hampura Film.